wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Yudi Astianto SPD dalam pembelajaran matematika. Matematika keren. Baik, untuk siswa kelas 7, selamat pagi saya ucapkan. Selamat belajar kembali, selamat beraktivitas kembali. Kita akan belajar tentang matematika bersama saya Yudi Astianto. Untuk materi yang akan kita bahas yaitu tentang penjumlahan atau sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dalam penjumlahan bilangan bulat itu terdapat dua sifat. Yang pertama sifat komutatif, dan yang kedua nanti akan kita bahas tentang sifat asosiatif ya. Jadi secara umum kita bahas ada dua sifat. Langsung aja kita bahas tentang sifat yang pertama, yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif secara umum, jika A dan B adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Saya ambil contoh, yaitu 9 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 9, dimana 9 ditambah 5 hasilnya 14, 5 ditambah 9 hasilnya 14. Sama, jadi antara 9 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 9. Selanjutnya sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Secara umum, jika A dan B dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B ditambah C itu sama dengan A ditambah B ditambah C. Perhatikan dalam kurungnya ya. Yang ini dalam kurungnya A dan B, yang ini dalam kurungnya B dan C ya. Selanjutnya saya kasih contoh. Misal A nya 120, B nya 30 dan C nya 70. Maka di sini berlaku 120 ditambah, perhatikan dalam kurungnya ya, 30 ditambah 70. 120 ini mohon maaf, ini harusnya ditambah 30 ditambah 70. Jadi kalian fokus ke dalam kurung ya, fokus ke dalam kurung. Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 120 30 ditambah 70 100. 120 ditambah 30 150 70. Maka hasilnya 120 ditambah 100 jadi 220. 150 ditambah 70 jadi 220. Selesai untuk penjumlahan dan pengurangan, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Tadi hanya operasi penjumlahan bilangan bulat. Apakah operasi tersebut bisa dilakukan di bilangan bulat negatif? Nggak bisa ya. Jadi kalau pengurangan tidak bisa. Jadi untuk pengurangan tidak bisa menggunakan sifat komutatif ataupun sifat asosiatif. Lanjut kita ke operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Dalam perkalian bilangan bulat ya, yang pertama kita bahas adalah perkalian bilangan bulat. Pada perkalian juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif ya. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C itu berlaku ya. Yang pertama sifat komutatif. Jadi di perkalian juga berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Bedanya kalau penjumlahan hanya 2, kalau pengurangan, kalau perkalian itu ada 3 ya, kita tambah dengan sifat distributif untuk sembarang bilangan bulat. Kita bahas satu-satu. Untuk sifat komutatif, di mana A dikali B itu sama dengan B dikali A. Contoh, ada 2 dikali 3 itu sama dengan 3 dikali 2. Apa yang sama hasilnya? 2 dikali 3 6, 3 dikali 2 6. Lanjut untuk sifat asosiatif ya. Sifat asosiatif sama dengan penjumlahan tadi ya. Yang kalian harus perhatikan adalah dalam kurungnya ya. Kalau yang sebelah sini, sebelah kiri itu yang dalam kurung A dan B, sebelah kanan yang di dalam kurung B dan C ya. A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Saya kasih contohnya. 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 2 dikali 3 dikali 4 ya. Perhatikan dalam kurungnya. Yang ini 2 dikali 3 yang kita kerjakan dulu. 6
dikali dengan 4. Yang ini 2 dikali 3 dikali 4-nya 12. 6 dikali 4 24. 2 dikali 12 24. Itulah sifat asosiatif. Kita ke sifat distributif. Untuk sifat distributif dalam perkalian itu ada dua macam sifat distributif. Yang pertama perkalian terhadap penjumlahan. Yang kedua nanti akan kita bahas yaitu perkalian terhadap pengurangan. Yang pertama dulu kita bahas perkalian terhadap penjumlahan. Sifatnya ini ya, sifatnya A dikali B ditambah C. A dikali B ditambah C. Maka kita kali silang A dikali B ya, A dikali B ditambah A dikali C. Ya, kita kali silang A dikali B, A dikali C ditambah ya. Contoh, ada 2 dikali 3 ditambah 4. Berarti ada 2 dikali 3 ya, 2 dikali 3 ditambah dengan 2 dikali 4. 2 dikali 4. Maka hasilnya 2 dikali 3 6, 2 dikali 4 8, 6 ditambah 8 14. Ya. Sifat yang kedua, perkalian terhadap pengurangan. Jadi untuk A dikali B dikurang C berlaku A dikali B dikurang A dikali C. Ya, itu hampir mirip dengan perkalian terhadap penjumlahan, cuma beda di tandanya. Kalau yang penjumlahan ditambah, kalau yang pengurangan dikurang. Ya, jadi A dikali B dikurang A dikali C. Sama nggak kalau misalnya kita kasih contoh yang sama? Beda, hasilnya pasti beda. Ya, kita coba 2 dikali 3 dikurang 4. 2 dikali 3 dikurang 2 dikali 4. Ya, sama dengan 6 dikurang 8. 6 dikurang 8 hasilnya negatif 2. Kenapa negatif 2? Karena si pengurangnya lebih besar dari yang dikurang. Demikian penjelasan materi dari Bapak. Selesai sampai di sini. Sampai bertemu di pembelajaran matematika selanjutnya. Matematika keren.